Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Responsi Resep. Kali ini seri ke-6, tetap dengan 3 sediaan. Untuk seri 6 ini isinya resepnya tentang suspensi, tetes telinga dan kapsul. Kita mulai ya. Oke, ini ada resep luminal 0,5, chloral hidrasnya 1 gram, oleum mentepip 2 tetes, sirup timinya 15 gram, aquanya at 100. Nah, berarti di sini satuannya adalah gram. Jadi yang diminta adalah jumlah keseluruhannya adalah 100 gram ya. MF potasio, signanya 2 kali sehari 1 sendok makan. Pro-nya Sony. Nah, di sini ada luminal dan chloral hidras ini ada TM. Jadi kalian harus usul umur ya. Nah, di sini OTT-nya obat tidak tercampurnya, luminalnya tidak larut dalam air. Nah, berarti harus dibuat dalam sediaan suspensi. Jadi harus usul PGS 2% ya. Oke, nih perhitungannya. Luminalnya tetap tidak usah diapa-apakan ya. PGS-nya 2%, 2/100 dikalikan 100 gram. Tadi yang jumlah sediaan ya. Sama dengan hasilnya 2 gram. Aqua untuk PGS-nya 7 kali jumlah PGS. Jumlah PGS-nya berapa? 2 gram. Berarti 7 dikali 2. Hasilnya 14 ml. Oleum mentepip itu 2 tetes tetap ya. Sirup timinya 15 gram. Nah, ini nanti ditimbang, bukan pakai gelas ukur ya, karena satuannya gram. Ini aquanya dikurang dulu, hasilnya sekian. Nah, ini tujuannya dikurang seperti ini supaya nanti pada saat pemberian aqua, sisa aqua itu yang terakhir, itu supaya tidak kelebihan, jadi lebih baik dikurang seperti ini. Jadi nanti kamu ngukur airnya kira-kira itu 70 mili lah di gelas ukur. Jadi supaya tidak kelebihan pada saat menara. Ini TM-nya ya. Ini saya kasih TM luminal. Nanti kalian cari TM chloral hidrasnya ya. Kalian cari. Oke, ini penimbangannya. Fenobarbitalnya 0,5, pulvis gumosusnya 2 gram, aqua untuk PGS yang 14 mili, sirup timinya 15 gram, aqua at 100 gram, oleum mentepipnya 2 tetes ya. Ini oleum mentepipnya terakhir aja ditaruhnya ya, setelah aqua. Oke, pertama jangan lupa tara botol ya. Botolnya ditara. Lalu luminal dimasukkan ke dalam mortir, gerus sampai halus, tambahkan PGS, gerus sampai homogen, tambahkan aqua untuk PGS, gerus at tersuspensi, lalu tambahkan sirup timi. Nah, kalau sudah tersuspensi, kalian lihat di resepnya, ada sirup atau gliserin. Kalau ada sirup, tambahkan dulu ya, jangan langsung dimasukkan ke dalam botol. Tambahkan sirup timi, gerus sampai homogen, baru masukkan ke dalam botol. Tambahkan sisa aqua DS at 100 gram ke dalam botol ya. Menambahkannya itu nanti kalian ada di timbangan. Videonya sudah saya buat untuk praktikumnya ya. Jadi nanti kalian lihat sendiri. Teteskan oleum mentepip ke dalam botol ya. Oleum mentepipnya terakhir, dikocok sampai homogen. Beri etiket putih, label kocok dahulu dan label NI. Oke, ini yang B. Nah, ini neomisin sulfasnya 500 mg, prokain HCl-nya 3%, MF guteaurik signanya 3 kali sehari 2 tetes telinga. Nah, di sini cuman MF guteaurik, jumlah sediaannya belum ada. Berarti kamu harus usul jumlah sediaan ya. Lalu 3 kali sehari 2 tetes telinga. Karena di sini ada antibiotik, tetes telinganya ini telinga yang mana? Ini harus jelas ya. Maka nanti kalian
Usulkan kejelasan signa telinga kanan atau telinga kiri atau telinga kanan dan kiri, ya. Jadi nanti itu kalian usulkan. Nah, ini juga ya, pembawanya juga belum ada tadi kan, zat pembawa tetes telinga. Kalian usulkan ya, gliserol atau propilen glikol. Ini contoh aja ya, misalkan jumlah sediaannya 20 mili. Oke, ini perhitungannya. Neomisin sulfasnya nggak ada, neomisin sulfasnya sebentar ya. Neomisin sulfasnya nggak ada perubahan, jadi tetap 500 mg. Nah, yang dihitung cuma prokain HCl-nya aja ya. Nah, prokain HCl-nya 3/100 dikali jumlah sediaan nih. Nah, nanti kalau tergantung jumlah sediaannya berapa. Kalau jumlah sediaannya 50 mili, ya berarti ntar tinggal dikalikannya 50 mili gitu ya. Nah, ini gliserol atau propilen glikol. Ini salah satu aja ya. Kalau kamu di ACC-nya itu gliserol, berarti cukup ditulis saja gliserol di sini, nggak usah propilen glikolnya ikut ditulis ya. Penimbangannya itu neomisin karena dia antibiotik, jangan lupa expired date-nya ditulis. Oke. Pembuatannya jangan lupa kalibrasi botol karena satuan akhirnya tadi itu mililiter, jadi harus dikalibrasi. Neomisin sulfasnya digerus sampai halus, tambahkan sebagian gliserol atau propilen glikol, digerus sampai homogen, masukkan ke dalam botol. Prokain juga begitu, sama, tambahkan, gerus ad homogen, masukkan ke dalam botol, lalu tambahkan sisa zat pembawanya ya, ad 20 mili atau ad jumlah sediaan yang diminta ya. Beri etiket biru, label kocok dahulu dan label NI. Oke, sekarang yang ketiga, ini membuat kapsul. Saya tidak akan detail untuk menerangkan ini karena kalian sudah paham untuk pembuatan kapsul. Ini tablet mucohexin setengah tablet, GG-nya 0,05, ephedrin HCl-nya 0,0125 gram. Ini MF kapsul DTD nomor 10, signanya bila sesak nafas 1 kapsul. Ini jangan lupa usul kejelasan signa karena ada TM-nya ya, di sini ephedrin ya, usul kejelasan signa. Usul maksimal pemakaian, bukan usul kejelasan signa. Nah, ini komposisinya. Mucohexinnya ditulis komposisinya ya. Dan ini perhitungannya karena ada DTD, jangan lupa semuanya dikalikan 10. Boleh nggak nih GG-nya diambil tablet? Boleh, tinggal dibagi dengan kadar tabletnya. Ya, boleh diambil zat aktifnya juga. Ini pembuatannya, saya rasa kalian sudah paham. Jadi saya tidak akan menjelaskan detail lagi, udah cukup. Nah, setelah ini sudah. Nah, tugasnya kalian seperti biasa, nomor absen 1 itu yang seri yang 6A, absen 2 yang 6B, absen 3 yang 6C. Begitu seterusnya ya. Kembali lagi ke A, B, dan C gitu ya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.